Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mengikuti dan selalu senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, adik saya tadi Ustadz Heri. Kenapa dia bilang adik, Bu? Dulu kami sama-sama kerja di namanya majalah Sakinah ya. Dari belum nikah tuh kenal sama beliau, sampai sekarang beliau jadi Ustadz Kabir, badannya juga ikut kabir ya. Tapi Masya Allah, moga-moga beliau juga diberikan keistiqomahan, keluarganya diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anaknya juga anak-anak yang membanggakan orang tua, membanggakan agama, membanggakan nusa bangsa. Juga yang saya cintai karena Allah, adik saya juga Ustadz Isa Al-Kaf yang mengundang saya ke sini, jazakumullah khairan katsira. Juga Ibu Nurmaya, Winar, oke, Ibu Winar, juga ibu-ibu semua yang insya Allah selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam iman, di dalam sehat, di dalam afiah, di dalam istiqomah. Satu hal yang selalu kita takutkan di dunia ini apa, Bu? Ibu-ibu bisa jawab, apa yang paling Ibu takutkan di dunia ini? Ibu? Kematian? Tapi pasti mati kan? Apa ada yang gak bakal mati? Kematian. Apalagi yang paling ibu-ibu takutkan? Berbuat dosa, Masya Allah ya. Orang yang takut berbuat dosa itu Allah sebutkan ya, wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah ya, takut berbuat dosa, surga tempatnya. Apalagi yang ibu-ibu takutkan? Ya? Ada yang takut miskin enggak? Beneran. Ada, kalau saya Bu pribadi takut banget mati dalam keadaan su'ul khotimah. Takut banget. Jadi kalau orang mendoakan saya, tolong satu doakan saya, husnul khotimah. Apalagi kemana-mana ustadzah matinya tidak husnul khotimah, ya Allah ya Rabb, yang malu bukan saya, cuma juga keluarga saya. Dan bahkan di hari akhirat nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kamu bisa tidak mempertahankan keimananmu? Makanya para ustadz itu sering membaca satu ayat. Halo? Yang belakang bisa dengar? Ayatnya sangat terkenal sehingga ibu-ibu pasti hafal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Belakangnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau saya ngaji gini di majelis taklim kampung, ini bukan kampung, perkotaan ini. Majelis taklim kota ya. Kalau saya ngaji di kampung, biasanya kalau saya ngaji ibu bilang Allah. Bener nggak? Terus saya tanya, apa artinya? Jawabnya bareng Bu. Nggak tahu. Alhamdulillah di sini ibu-ibunya pada pinter nih. Dibimbing oleh Ustadz Eri sejak 2015 ya. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna, dan janganlah sekalian mati, wala tamutunna illa
wa antum muslimun. Wala tamutunna sebenarnya cukup Bu, tapi wala tamutuna sebenarnya, tapi wala tamutunna nunnya pakai tasydid. Apa maksudnya? Memperkuat. Makanya kalau diterjemahkan jangan sekali-sekali. Bukan jangan sekali-kali, emang meninggal sekali-sekali. Jangan sekali-kali sangat ditekankan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Apa sih yang paling berharga di hidup kita yang telah Allah berikan? Apa Bu? Menurut Ibu apa nikmat Allah yang paling Ibu syukuri? Sehat, afiat, iman. Masya Allah. Bukan karena suaminya namanya Iman kan? Bukan. Kenapa? Karena sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, kalau dalam Al-Quran disebut, andai kamu punya emas sepenuh bumi, jangankan sepenuh bumi, di bawah ruangan ini aja ada emas semua, ibu-ibu kaya enggak? Kaya dong. Ini sepenuh bumi. La yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban walau iftadabih. Innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma matu wa hum kuffar la yuqbala minhu ahadim mil'ul ardi dahaban walau iftada bih. Gak usah saya terjemahin, udah pada ngerti. Gak usah terjemahin ya? Hah? Orang yang beriman summa kafaru, artinya apa? Summa, kemudian kafaru, kemudian kafir. Summa matu wahum kuffar. Matu tuh mati. Kemudian mati dan dia dalam keadaan kafir. Lan yuqbala min ahadim minhum mil'ul ardi dahaba. Tidak akan diterima walau dia punya emas sepenuh bumi, dia ganti untuk menembus keimanannya. Kata Allah. Apa ini? No way. Maaf ya, saya nggak kayak Ustadz Heri. Kalau Ustadz Heri ceramah ibu nangis. Kok saya orangnya emang kayaknya kurang lembut hatinya ya Bu. Karena takutnya ibu-ibu kalau nangis lagi pulangnya lemes. Semangat. Maka nikmat yang paling berharga yang kita sering lupa mensyukurinya adalah nikmat iman. Saya tanya sama ibu, pernah gak ibu bilang gini? Tolong dong Ibu Winar ya, iman saya lagi turun. Pernah gak ngomong gitu? Jangankan sama Bu Winar, sama suami. Manggilnya apa Bu sama suami? Beb. Yang manggil yang apa? Yang. Tolong saya, iman saya lagi turun nih. Saya sudah seminggu ini gak sholat malam. Pernah gak begitu? Kayaknya gak pernah ya. Mas aku belum bayar arisan. Belum bayar utang. Kata suami, kamu giliran belum bayar utang, belum bayar arisan selalu minta tiap bulan. Giliran dapet gak pernah ngomong. Maka salah satu tuh yang banyak ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika dia galau, ketika dia merasa imannya turun, ketika dia resah, ketika dia merasa dekat dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka sebagai orang yang rajin ngaji, satu yang harus selalu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah iman. Dan kita ingin Allah menjaga kita dalam keimanan. Mudah atau tidak bagi Allah untuk memalingkan kita, ibu-ibu? Sangat mudah. Mudahkah bagi Allah bagi kita untuk memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki? Mudah. Wallahu yahdi man yasha'u min ibadi. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya. Tapi Allah juga bisa memalingkan. Maka ada seorang sahabat, Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, datang kepada beliau, bertanya tentang suatu hal yang sangat penting. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, qulli qawlan fil Islam. Katakan kepadaku satu perkataan di dalam Islam, satu perkataan penting. La as'alu anhu il ghairaka. Yang aku gak bakal tanya sama orang lain. Kenapa, Bu? Karena beliau tahu bahwa yang tahu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Allah menyebutkan ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak pernah berbicara sesuai hawa nafsunya, selalu karena wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang keluar dari ini, dari lisanku illal haqqa, kecuali kebenaran. Ibu-ibu pada pinter, saya pulang aja deh. Pada pinter ibu-ibunya, Masya Allah, luar biasa. Tahu ibu-ibu kenapa pinter? Ibu rajin nyatet soalnya. Coba kalau ibu-ibu gak nyatet, di rumah lupa, ya kan? Nanti ditanya, tadi siapa yang ceramah? Ustazah Fira, ceramahnya apa? Pokoknya lucu orangnya. Karena ibu-ibu gak nyatet. Apa katanya? Ya Rasulullah, kulli qawlan fil Islam, la as'alu anhu ghairaka. Katakan kepadaku satu perkataan yang penting di dalam Islam, yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun kecuali kepada engkau. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata jawaban beliau? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Pegang apa yang Allah berikan kepada kita hidayah. Dan ternyata istiqomah ini adalah sesuatu sikap hidup yang memang akan memudahkan kita. Yang akan membuat kita dicintai oleh Allah. Bahkan di hari akhir nanti, di hari kehidupan kita, kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari azabnya. Baik ketika sakaratul maut, baik ketika berada di alam kubur, baik kita di dalam peristiwa pada mahsyar wal mansyar, pada peristiwa dikumpulkan dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kata yang akan menyelamatkan kita adalah al-istiqomah. Suami bisa menyelamatkan hanya di dunia. Begitu sudah meninggal, yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idil sya'nun yughni. Pada hari itu wujuh dikatakan yafirul mar'u min akhihi, seseorang tuh berlari dari saudaranya, enggak kenal. Wa ummi wa abi, dari ibu, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari suaminya, dari istrinya, dan dari anak-anaknya. Kenapa? Yauma idin dikatakan sa'anun yughni. Hari itu semua sibuk. Gak ada yang sesibuk nanti kita ketika hari kiamat
kecuali di hari kiamat, maka kita nggak boleh sok sibuk. Halo? Ustaz Heri nanya, sholawatnya udah dihafalin belum? Sibuk. Sok sibuk. Doa tadi udah dihafalin belum? Belum Ustaz, sibuk, sok sibuk. Enak banget ya Bu ngomongin sibuk ya. Alasannya sibuk aja. Aku gak masak hari ini sibuk. Aku gak ngaji ya sibuk. Salam aja buat Ustaz. Istiqomah. Maka istiqomah ini Ibu, sekecil apapun kalau kita lakukan. Pertama tuh istiqomah tentu istiqomah di dalam masalah iman. Tauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Pertanyaan saya, apakah ada di antara kita bisa menjamin perkataan terakhir kita adalah la ilaha illallah? Ada yang bisa jamin? Ada? Bayar malaikatnya Bu. Sogok. Pokoknya kamu nanti saya dicolek-colek kalau lupa ngomong la ilaha illallah ya. Tak kamu saya bayar. Kalau saya ngomong yang lain jangan dicatat. Jangan dilaporin. Karena malaikat apa? Wani piro. Gak akan bisa bayar kita. Yang menjamin adalah keistiqomahan kita. Bukan hanya dalam qaul. Bukan hanya dalam perkataan la ilaha illallah, tetapi apakah dalam hidup kita ini kita memang mengesahkan Allah di atas segala sesuatu? Apakah kita memang memprioritaskan Allah di atas segala sesuatu? Apakah kita memang memprioritaskan Allah di atas keluarga kita? Di atas harta kita? Apakah kita bisa kehilangan orang yang dicintai karena mereka menentang Allah? Sanggup nggak? Halo? Masih ada orang? Oh, masih. Maka dalam iman, Masya Allah, ibu-ibu pernah dengar ya bagaimana sakitnya sakratul maut. Katanya kalau sakratul maut buat orang kafir, kecuali Allah sebutkan gitu ya, disebutkan bahwa wa idza walladzina tawaffatuhumul malaikatu zalimina anfusahum, salah satunya apa? Tadribu ala wujuhihim wa adbarihim, dipukul wajah mereka dan punggung-punggung mereka dengan rasa sakit, lalu ruhnya dicabut seperti ditariknya tulang ikan Bu. Ibu-ibu pernah? Kalau kita bikin bandeng tanpa duri, diketok-ketok dulu kan, terus ditarik. Orang beriman bagaikan menarik benang dari tepung. Sakratul maut. Tapi jangan lupa malaikat itu adalah tentara Allah. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang mulia walaupun tidak semulia manusia yang beriman kepada Allah. Tapi salah satu ciri malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu ada di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya, dikatakan la ya'sunallaha, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Karena itu malaikat, ketika kita tidak taat kepada Allah, ketika kita tidak mengikuti apa maunya Allah, maka tuma rodadnahum asfala safilin. Malaikat lebih tinggi dari kita, tapi ketika kita beriman, tidak ada yang lebih tinggi daripada seorang muslim yang beriman kepada Allah, maka Allah selamatkan dia di sakaratul mautnya. Ada ayat Bu di dalam surah Al-Fussilat, ibu-ibu pasti udah sering dengar ini.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Fussilat ya, ayat 30 sampai ayat 31. Boleh juga ayat 33, masih nyambung ini, masih satu pemahaman. Kita sama-sama baca mau? Mau enggak? Mau, alhamdulillah. Saya boleh ikutan apa enggak usah? Oh ikut, oke deh kalau gitu. Kita mulai dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Ada yang mau baca terjemahannya? Silakan. Gak usah malu-malu. Silakan Ibu baca. Supaya yang tidak buka Quran, ayo silakan dibaca. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka, seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ayat 31. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu akan memperoleh apa yang kamu sukai dan apa yang kamu minta. Ayat 32. Semua itu sebagai karunia penghormatan bagimu, dan Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Shadaqallahul azim. Iya. Yang terakhir waman ahsanu qaulan. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Iya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ibu-ibu calon penghuni surga, istiqomah sungguh sangat menguatkan kita, akan menjanjikan ketenangan, terutama di saat tidak ada yang bisa menjamin kita mendapatkan bantuan, syafaat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika sakratul maut. Ketika sakratul maut cuman ada antara kita dan malaikat yang akan mencabut nyawa manusia berdasarkan amalnya dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sakratul maut kita akan lembut, akan mudah? Apakah kita akan mengakhiri hidup kita dengan tersenyum, ataukah justru kita akan mengakhiri hidup kita dengan menangis dan rasa sakit yang luar biasa? Maka yang akan memudahkan, akan menyelamatkan kita itu adalah
kata Allah, orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqim, lalu dia tsumastaqamu, lalu dia beristiqomah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita bicara lihat di tafsir Ibnu Katsir misalnya, dikatakan bahwa para ulama sepakat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah bagaimana orang-orang beriman menghadapi kematiannya. Kan kita kepengen matinya itu enak ya Bu. Lagi ngaji, mati. Lagi ada di sini nih mati. Mau nggak? Sekarang. Jangan Ustazah. Oh iya, kasihan kau, jangan khawatir Bu, ada mobil. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang pertama kata Allah, orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan dia istiqomah, nanti pada hari kematiannya ketika sakratul maut akan diturunkan malaikat. Lalu mereka mengatakan, satu, la takhafu, yang kedua wala tazanu, yang ketiga basyira, kabar gembira berupa al-jannah, bil jannati allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Percaya enggak sama surga? Percaya. Pernah lihat surga enggak? Enggak pernah. Tapi dengar kabar tentang surga enggak? Dengar. Kapan? Waktu ngaji. Kapan? Waktu baca Quran. Kapan? Dengar ceramah, dengar hadis Rasulullah SAW. Udah lengkap ceritanya. Kita percaya? Maka salah satu orang yang istiqomah menjaga keimanannya, kata Allah nanti malaikat mengatakan, jangan takut Bu Nur. Ada Bu Nur di sini? Biasanya Bu Nur ada di mana-mana nih Bu Nur. Nur. Nanti di mana-mana setiap ada ngaji ada nama Bu Nur ya. Namanya bagus, Nur itu kan artinya cahaya. Jangan takut, wa la takhafu wa la tazanu, jangan sedih. Takut apa? Jangan takut tentang apa yang engkau akan hadapi setelah hari ini, setelah kematian. Akan ada azab kubur. Wa nuyassiru kalil yusra, kata Allah. Orang beriman kami akan mudahkan semudah-mudahnya dengan azab kubur. Takut dengan hari hisab, kami mudahkan. Jangan takut. Bahkan katanya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kami kabarkan tentang surga yang selalu dijanjikan kepada kalian kalau kalian percaya. Kalau nggak percaya nggak mau beramal buat surga. Kalau nggak percaya surga, nggak percaya neraka. If'al ma syi'ta, kata Allah, lakukan semua yang kalian mau. Nggak usah mikir surga, nggak bisa mikir neraka. Yang pertama, jangan takut akan apa yang terjadi di masa depan. Jangan takut dengan azab Allah. Jangan takut dengan sisa, semua sudah dimudahkan untukmu. Kenapa? Karena engkau beriman dan engkau istiqomah menjaga keimanan sampai tenggorokan ada di, napas ada di kerongkongan kita. Kan kata Allah menyebut ya, fa idza balaghatit taraqiya wa qila man raqa. Dan ketika napas sudah sampai tenggorokan, wa qila man raqa, dikatakan siapa yang akan menolongmu sekarang? Gak ada. Kalau dia selebritis, followersnya jutaan, kok udah meninggal sendirian Bu, gak ada temen. La takhafu wa la tahzanu, jangan sedih. Saya boleh tanya Bunda yang pakai baju merah, jilbab merah, namanya siapa? Iya, di sebelah Ibu Winar, siapa namanya Bun? Ibu Khamsatun, anak kelima. Oh, Masya Allah. Ibu Khamsatun. Apa yang bikin ibu sedih misalnya, kira-kira kalau ibu udah meninggal, apa sih yang bikin ibu sedih? Apa Bu?
Nggak bisa jawab. Yang bisa jawab siapa? Kira-kira orang kalau sedih itu, kalau orang meninggal tuh yang bikin sedih itu apa sih? Ninggalin anak. Dengan suami gak usah dipikirin bu, suami mah. Ya, suami gak usah dipikirin. Kenapa? Tenang aja mas, suami pasti ada ngurus. Anak, apalagi bu? Keluarga, cucu ya. Kan kalau ibu-ibu sama bapak-bapak tuh beda. Kalau ibu-ibu meninggal, dia nangis, di kepikiran dia apa bu? Ma'isyah. Tak gimana nih makannya nih. Tapi kalau bapak-bapak, Aisyah. Jadi jangan mikirin, ntar juga ketemu Aisyah ya. Khadijah udah punya. Ibu-ibu yang saya sayangi, yang bikin, tapi kata Allah apa? Kamu jangan sedih. Kamu meninggal sekarang, kamu jangan takut yang terhadap apa yang akan terjadi, dan jangan sedih terhadap apa yang kamu tinggalkan. Ninggalin anak, insya Allah dijaga Allah. Ninggalin keluarga, dijaga Allah. Ninggalin rumah, kalau kamu selama ini istiqomah, rumah kamu pasti bermanfaat. Buat ngaji, ninggalin rumah, rumahnya emang udah gak ada ibunya, tapi anak-anaknya setiap hari membaca Quran, sholat berjamaah, udah gak perlu sedih kita. Benar apa benar? Benar apa betul? Betul, betul, betul? Tawan nih suka nonton Ipin Upin nih, tawan. Yang kedua, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kami diberikan kabar gembira berupa surga. Yang surga itu kata Rasulullah tidak terbayangkan oleh mata, wanginya tidak tercium oleh hidungmu, keindahannya tidak terbayang oleh matamu. Kenikmatan di dunia ini qalil, sedikit. Tapi di surga. Dan Allah mengatakan nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Kamilah pelindungmu di dunia maupun di akhirat. Bukan suami bu yang melindungi kita, bukan orang tua, tapi Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Suami itu cuma dompetnya doang, numpang lewat. Tapi rezekinya itu dari Allah. Ini gak boleh bilang, alhamdulillah dari dapat rezeki dari suami. Kagak. Rezeki mah dari Allah. Dari Allah. Suami mah numpang lewat doang. Nahnu awliyaukum fi dunya. Artinya apa Allah memproklamirkan? Kamu jangan pernah percaya, hormat, cinta, berbakti, mengabdi melebihi Allah. Semua itu adalah hamba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya kenapa dimulai iyyaka? Hanya kepada engkau saja kami menyembah, hanya kepada engkau saja kami meminta pertolongan. Hanya Allah, one and only. Bahasa Sunda, nah bu, one and only, satu-satunya. Maka gak ada kesulitan, kesedihan yang akan sangat kecuali kita orang-orang yang sedih, kehilangan keimanan. Gak ada sedih yang menimpa diri kita terkait anak kita ketika mereka tidak taat kepada Allah. Betul? Tidak ada kesedihan kepada suami kita kalau mereka tidak mau taat kepada Allah. Kalau suami kawin lagi mah terserah. Setuju? Gak ada kesedihan bagi orang kaya kecuali kekayaannya tidak dimanfaatkan untuk Allah.
Tidak ada kesedihan bagi orang berilmu kecuali ilmunya tidak dimanfaatkan untuk diamalkan bagi Allah. Maka sedih kita karena Allah. Tapi banyak ibu-ibu nggak sedih anaknya nggak bisa baca Quran. SMP baca Qurannya masih kayak SMP baca Qurannya standar nasional, Bu. Apa standar nasional? Panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Yang penting bisa baca Arabnya. Tapi bacanya nggak benar, ibu nggak sedih. Tapi kalau anaknya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa terima di sekolah negeri, mulai galau. Gimana nih anak saya nggak bisa masuk sekolah negeri nih? Ayo yuk kita kursus berapa aja deh mama bayarin. Malu mamanya kaya. Betul apa betul? Kalau di sini mah nggak ada, Bu. Nggak ada bedanya maksudnya. Nahnu awliya'ukum fid dunya wal akhirah. Ingat, yang akan nolong kita di dunia itu Allah, yang akan nolong kita di akhirat itu Allah. Kapan? Al-yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari tidak ada penaungan, tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah dalam iman. Bagaimana kalau istiqomah di dalam amal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul amal indallah, amal yang dicintai Allah, dikatakan idza amila ahadukum adwaman wala inqol. Kalau kamu melakukan suatu amal terus menerus istiqomah walaupun sedikit, lebih Allah cintai. Misal infak. Infak ada sebulan sekali 2 juta. Itu gak infak. Atau kadang-kadang infak. Saya cuma punya uang ustazah, saya cuma bisa mungkin sebulan saya cuma ngasih 100.000. Tapi itu terus Allah lebih suka. Sholat malam. Ibu cuma bisa sanggup sholat malam itu. Misalnya nggak nyampe 11 rakaat. Mungkin cuma 4 rakaat tambah witir 1 atau 2 rakaat tambah witir 3 gitu. Tapi dia lakukan terus Allah lebih cinta. Jadi kalau tadi, kalau istiqomah dalam iman, itu yang paling dirasakan itu adalah dia mendapatkan kemudahan ketika sakaratul maut, dihibur oleh malaikat. Kalau istiqomah di dalam amal, ibu-ibu, yang paling terasa itu apa? Pahala tetap berjalan walaupun kita tidak melakukannya. Misal, ibu rajin nih sholat duha. Tiba-tiba ibu lagi di perjalanan, nanti ibu lagi sakit, ibu gak bisa sholat duha. Tetap tercatat pahalanya. Karena ibu sudah tercatat orang yang dawam dalam melakukan sholat duha. Kita biasa berzikir. Suatu hari mungkin karena kita sakit, karena kita lelah, atau karena kita ketiduran, kita tidak mampu berzikir, pahalanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istiqomah ini sesuatu yang harus kita pegang. Pertanyaannya, istiqomah itu sulit atau gampang? Gampang apa sulit? Sulit apa sulit? Makanya saking sulitnya ketika Rasulullah SAW menerima ayat tentang istiqomah, Rasulullah langsung beruban, Bu. Ayat surat Hud ya, ayatnya ayat sekitar 100. Sebentar saya cek dulu. Surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirt.
Wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirt. Dan istiqomalah kamu sebagaimana yang aku perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diperintahkan kepadamu wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang telah bertaubat bersama kalian, wala tadghaw, dan janganlah melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menurut para ulama tafsir, setelah turun ayat ini Rasulullah langsung beruban, tambah banyak ubannya. Tapi ibu sampai rumah periksa ya, tambah nggak ubannya? Dengar ayat ini. Tapi ibu mah biar beruban, kalau udah pakai kerudung mah kelihatan masih 30 aja ya bu. Hud 112. Memang istiqomah itu sulit. Ada yang mau nanya nggak, kenapa sih istiqomah itu sulit? Ada yang mau jawab? Dari belakang? Kelompok B? Kenapa bu istiqomah itu sulit? Jawab aja salah nggak apa-apa. Tapi udah dapat pahala. Kalau jawab salah tetap dapat pahala, daripada diam aja nggak dapat pahala. Ayo. Oke, betul, karena palanya surga. Satu, ada lagi yang mau menambahkan? Nah, banyak godaannya. Apa bu misalnya godaannya bu? Godaan ada dua sih sebenarnya. Godaan untuk istiqomah itu cuma ada dua sebenarnya, catat bu, dua saja. Tapi kalau mau sama suami jangan bilang dua saja, satu saja. Yang pertama syahwat. Musuh istiqomah yang pertama asyahwat, yang kedua asyubuhat. Syahwat itu adalah kecenderungan dalam diri manusia untuk mencintai sesuatu yang secara fitrah sudah memang diberi sikap, diberikan Allah kecenderungan untuk cinta kepada hal tersebut. Kalau di dalam Al-Quran yang disebut dengan syahwat itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 114. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Satu. Wal banin. Boleh sambil dibuka Qur'annya. Ali Imran ayat 14. Ali Imran. Al-Baqarah salah. Ali Imran. Ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Satu. Wal banin. Dua. Wal qanatiril muqantarah. Wal fiddah. Wal dhahaba wal fiddah. 5. Yang keenam wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Coba hitung satu. Satu apa? Nisa. Kalau laki-laki nisa, kalau perempuan rijal, rujul, cowok. 2 banin. Ketiga qanatiril muqantara binadhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Coba artinya apa aja itu? 1 perempuan atau laki, yang kedua anak, yang ketiga harta benda, emas perak, ya kan? Wal khailil musawwamah, tunggangan-tunggangan, transport, kendaraan, mobil. Wal an'am, binatang ternak, wal harth, sawah, ladang, perkebunan. Pokoknya semua yang mendatangkan harta, mendatangkan pemasukan itu disebut dengan asyahawat. Kapan ketika tidak istiqomah? Ketika hubus syahawat kita, cinta kita kepada hal tersebut melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan
setan sangat senang ketika kita sudah lupa kepada Allah. Bahkan setan itu juga selalu merayu manusia untuk lupa kepada Allah. Fa'ansahum dzikrallah. Malaikat itu, setan itu melupakan mereka dari ingat kepada Allah. Jadi syahwat ini biasanya ditunggangi oleh yang disebut dengan provokator. Nah, bukan demo saja Bu ditunggangi. Tetapi syahwat juga syahwat yang tadinya baik, yang tadinya memang diberi Allah Subhanahu wa taala untuk manusia mau berjuang dalam hidup, untuk manusia bertahan dalam kehidupannya, meneruskan kehidupannya, menjadi ditunggangi oleh syaitan sehingga dia menjadi sesuatu yang merusak, sesuatu yang mendatangkan mudarat, sesuatu yang menghalangi kita dari istiqomah. Jangan lupa syaitan itu kecenderungannya apa, Bu? Menggoda. Yang kedua, membuat indah sesuatu yang dosa. Membuat indah sesuatu yang berdosa. Saya tanya ibu-ibu, cewek-cewek cantik, pakai baju seksi itu mereka tuh pakai baju seksi karena berani, karena baju badannya bagus, Bu. Lah kita, kalau sayapnya udah di mana-mana, ya, tetelannya di mana-mana. Iya. Nah mereka untuk itu mereka berani bayar mahal. Pakai baju yang mahal, pakai baju yang cantik. Pertanyaan, indah apa enggak? Indah. Kalau bilang enggak indah munafik. Indah. Tanya sama bapak-bapak lihat ibu-ibu cantik itu indah. Indah, tapi kalau dia beriman dia enggak mau ngelihat. Kalau ketahuan istrinya. Halo? Halo ibu-ibu. Jadi makanya salah satu tugas syaitan itu melakukan yang disebut tazyin. Tazyin itu memperindah. Misalnya acara ini Bu, acara Valentine's Day dibikin indah tuh. Warnanya pink, coba kalau warnanya hitam pada mau gak orang-orang? Dibikin bagus. Syahwat. Syaitan menunggangi, menjadi provokator. Sehingga sesuatu yang bisa bernilai ibadah menjadi maksiat karena diprovokasi oleh syaitanir rajim. Cinta sama anak, ibadah enggak? Ibadah. Karena cinta sama anak membuat kita menjaga anak, mendidik anak dengan baik. Tapi kalau sudah diprovokator sama syaitan, kita mau bangun anak kita subuh, kata setan apa? Bu, jangan anaknya semalam belajar sampai malam, Bu, kasihan. Gak usah dibangunin. Oh iya juga ya, ibu gak bangunin anak sekarang gak sholat subuh. Itu salah satu contoh. Ada ibu-ibu muda gak di sini yang masih punya anak SD, SMP gitu? Yang punya anak SMP? Gak mau nunjuk tangan nih, gak mau ngaku, heran. Apa sih cuci tangan aja susah. Udah gak ada ya? Dulu deh kita mengenang ke masa lalu. Mengenang masa lalu. Ibu-ibu kalau bangunin anak biasanya ngomongnya gimana? Dek bangun sholat subuh nanti subuhnya kesiangan, atau dek bangun nanti sekolahnya kesiangan. Ngaku. Ngaku. Nah. Itu kan masa lalu ya. Sekarang mah udah enggak beda. Harta. Harta itu dikasih Allah biar kita bisa bertahan hidup, supaya kita tidak meminta-minta. Karena Allah gak suka sama orang minta-minta. Ke sini minta, ke situ minta, ke sini ngutang, ke situ ngutang. Jangan tersinggung ya Bu. Kan saya gak tahu ibu ngutang apa enggak. Kalau dia yang tersinggung maafin ya. Maafin gak? Tapi saya doain ibu-ibu hutangnya segera lunas. Dan gak pernah ngutang lagi. Malah banyak memberi, malah bisa umroh, malah bisa haji. Harta dikasih Allah, maka kata Allah mengatakan,
Sebaik-baik harta itulah ada harta di tangan orang salih. Maka Rasulullah juga mengatakan, la hasada illa fitnain. Tidak boleh kamu iri, memiliki perasaan iri kecuali kepada dua peristiwa. Tahu apa aja itu? Yang pertama, rajulun atahullahul kitaba wa ya'malu bihi lailan wa naharon. Seorang yang Allah berikan kemampuan untuk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan dia beramal dengan Al-Quran sepanjang siang dan malam. Boleh iri sama orang seperti itu. Kemarin saya dengar cerita dari murid saya. Mau dengar cerita enggak? Tapi jangan tidur. Ibu kalau cerita suka tidur soalnya. Jadi ibunya tuh sakit Bu, kena stroke. Tapi masih bisa ngomong, cuman mandi harus dibantu, ke kamar harus dibantu. Kerjaan tuh setiap hari ngaji tuh 3 juz. Baca Quran 3 juz. Berarti setiap 10 hari khatam. Dan dia bilang, saya hanya mau saya minta Allah mencabut nyawa saya kalau saya sudah khatam 100 kali. Itu doa dia. Suatu hari lagi ngaji sama saya nih. Kan kalau pakai Zoom itu kan kalau ngomong itu kan suaranya harus dibuka ya Bu. Itu kedengaran ibunya ngaji. Padahal katanya ibu lagi tidur. Jadinya ibu tidur Bu ngaji Bu. Jadi dengan membaca 3 juz setiap hari itu, jadi kayak ngafal sendiri gitu. Ibunya tidur tapi sambil ngafal, sambil membaca Al-Quran padahal lagi tidur. Masya Allah. Yang kedua, rajulun atahullahu malan, ilmu seorang yang Allah berikan kepadanya harta, wa yunfiqu bihi lailan wa naharan, dan dia menginfakkan hartanya siang dan malam. Yang lain kita enggak boleh iri. Halo? Makanya setan sering mengembuskan orang-orang yang cinta kepada yang punya harta. Dan saya sudah mengatakan bahwa harta itu adalah sebuah pemberian Allah yang Allah berikan kita kecintaan kepada harta supaya kita mau berusaha. Coba kalau orang gak mau duit pada gak mau kerja, ngapain duit, gue gak mau duit, gak usah kerja. Betul? Dia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, yang punya utang gak bisa bayar utang, yang harus bayar sekolah gak bisa bayar sekolah. Tapi syaitan bilang apa? Maka Allah mengatakan dalam urusan sedekah, asyaitonu ya'muruhum bil bukhl. Syaitan memerintahkan mereka untuk menjadi pelit. Apa kata syaitan? Banyakan ngasih segitu. Baru mau ngasih ke dalam sunduk, sunduk kontak infak 5.000, kata syaitan. Kebanyakan, yang lain juga 2.000 doang. Masukin lagi, bayar lagi 2.000. Makanya ibu majlis taklim nih bawa tas gede-gede nih, bukan majlis taklim sini, majlis taklim sana ya. Jangan salah. Di tasnya ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, tapi masuk celengan berapa? Ibu-ibu yang bilang buat saya. Karena setan bilang pas 10.000, ya lihat tuh samping lo cuma 2.000, jangan 10.000 kebanyakan. Jadi yang jadi deh 2.000. Itu salah satu sifat syaitan. Dan ini saya pernah membuktikan Bu di beberapa majelis taklim. Saya minta izin sama ketua majelis taklimnya, boleh nggak saya buka infaknya? Boleh Ustazah, benar, 2.000 semua. Pada yang datang bawa mobil, datang pakai Grab, bajunya keren, 2.000 juga ngasihnya. Kenapa? Itu kata syaitan, alhamdulillah katanya. Syaitannya baik nih, pas bilangnya alhamdulillah. Ikut maunya saya katanya begitu. Maka ditunggangi oleh syaitan. Cinta kepada suami ibadah, tapi suka ditunggangin syaitan. Contohnya apa Bu? Halo? Halo? Suaminya bilang, Ma, mulai besok papa mau sholat ke masjid tiap subuh. Betulan masih muda, kalau kayak kita mah udah enggak. Ya, saya masih muda juga sih. Istrinya bilang, masjidnya jauh Pa, Mama sendirian Pa di rumah Pa.
Lagi musim dingin, Pak. Lagi musim hujan, Pak. Takut, Pak, kata istrinya. Ya udah kesian mama nggak jadi sholat. Halo? Kita mah enggak, Bu. Ini mah cuma contoh doang ya. Tapi contoh itu kan membuat kita berkaca kan. Harta juga begitu. Mau diinfakkan di jalan Allah ada aja. Mobil kita dipakai buat dakwah, buat jemput ustadz. Ada aja setan bilang, enak banget orang pakai mobil lo udah gak bayar bensin. Nah kalau lecet gimana? Yang bayar asuransinya siapa? Yang mau ke bengkel siapa yang bayarin? Ada gak yang pernah ngalamin begitu? Pertanyaannya setan itu apa sih? Setan itu sifat, Bu. Minal jin wanas, dari jin bisa dari manusia. Kadang-kadang setan itu orang terdekat kita. Kadang suami, kadang teman ngaji. Teman ngaji bisa jadi setan. Bisa. Bu ngaji ya, Bu. Sekali-sekali enggak usah, apa sih? Kita sekali bolos. Enggak apa-apa, yuk kita jalan-jalan aja. Itu ada mall baru dibuka loh. Iya bisa. Bisa teman, bisa suami, bisa istri, bisa istri. Suaminya mau ngasih duit kepada ibunya, ngasih 1 juta. Yaelah Pak, aku aja gak pernah dikasih 1 juta. Papa ini gimana sih? Aku nemenin kamu dia pagi sampai malam Pak, sampai pagi lagi. Nanti kalau kamu sakit siapa yang ngurus kamu? Aku Pak, bukan ibu kamu. Ibu kamu tuh udah gak bisa diurus diri sendiri aja gak bisa. Masa kasih 1 juta Pak? Aku aja sebulanan cuma dikasih 3 juta Pak. Masa 1 juta buat mamamu, kasih aku aja Pak, 4 juta kan lumayan. Ada gak yang suka gitu? Oh gak datang orangnya. Oh. Ya Allah, demikian ta'arufnya ibu-ibu ya. Jadi syaitan itu adalah sifat buruk yang bisa ada di dalam diri manusia, tapi bisa merwujud di dalam bentuk jin. Jin itu dia alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ragu-ragu berbuat baik. Mau infak, ragu-ragu, infak gak ya? Infak gak ya? Infak gak ya? Setan itu. Maka kata Bimbo, berbuat baik janganlah ketahuan umurnya ibu-ibu. Gak boleh tunda-tunda berbuat baik. Lawan setan dengan segera berbuat baik. Begitu kita bingung, infak enggak, langsung keluarin. Tadinya niat 100.000, keluarin 300.000. Yang kedua, ya kita sampai akhir nih. Target saya jam 12 dari sini ibu, karena saya jam 1 harus ada di Mampang ya. Jam 12 itu semuanya udah rapih. Yang kedua adalah asyubuhat. Ada yang tahu makna syubhat? Bukan. Syubhat itu ragu-ragu. Kalau misalnya dalam hadis itu, innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma syubuhat. Halal itu jelas, haram itu jelas, tengah-tengahnya syubhat. Kenapa jadi syubhat? Karena tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Salah satunya karena tidak punya ilmu. Itu yang Bapak kita tidak istiqomah. Dan biasanya orang yang syubhat ini kerjaannya ikut-ikutan. Apa kata orang gue ikut, gak pakai ilmu. Bu ada restoran baru, halal gak Bu? Kata orang sih halal, ayo kita ke sana. Misalnya, inilah yang membuat kita tidak istiqomah. Makanya menuntut ilmu sangat-sangat penting. Bagaimana Bu cara mengukur tempat mengaji yang bagus? Bukan dari pembicaranya. Pembicara yang ngetop bagus, belum tentu. Pembicara yang sering masuk TV, belum tentu. Halo? Pembicaranya udah tua, belum tentu.
Pembicaranya muda, belum tentu gak bagus. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Surat ayat Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Pertama, yatslu alaihim ayatihi. Yang kedua, wa yuzakkihim. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi 3 cara ngukur tempat ngaji yang bagus. Yang pertama, yatslu alaihim ayatihi, dibacakan, diajarin ayat-ayat Al-Quran di sana. Baik cara membacanya, cara mengamalkannya. Ini masuk gak di sini? Masuk kriteria enggak? Masuk. Yang kedua, wa yuzakkihim, disucikan dari apa? Dari syirik. Disucikan dari amal-amal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Disucikan dari akhlak yang tidak baik. Yang mengajarkan juga memberi contoh. Apa itu, Bu? Diajarkan jangan sampai di dalam taklim kita ini ada budaya-budaya yang melanggar syariah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Cinta kepada para ulama, para pejuang Islam. Jangan kotori hatinya dengan kebencian kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang baik. Yang ketiga, wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah, diajarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari, kalau udah dapat taklim seperti itu pegang. Udah habis ya waktunya Ustadz Isa? Oh enggak, saya jadi GR dilihat-liatin gitu, dikirain mau inget Ustazah maaf waktunya udah habis. Jadi yang melanggar istiqomah tadi apa, Bu? Musuh yang menjadi penyebab istiqomah, menjadi musuh istiqomah, syahwat sama syubhat. Tawa tadi itu. Ketika nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita cinta kepadanya karena memang dibikin Allah supaya kita cinta, menjadi ditunggangi oleh siapa? Oleh provokator yang bernama setan yang terkutuk. Yang kedua syubhat. Syubhat itu orang yang gak punya ilmu, ngikut-ngikut. Makanya belajar Quran, belajar hadis, belajar mengetahui amal-amal yang bisa mengotori akidah kita. Udah gak berlaku lagi ajaran orang dulu. Kalau matanya jedut-jedut kanan, mau nangis. Mau lihat orang yang udah lama gak ketemu, matanya jedut-jedut kiri mau nangis. Tangannya gatel mau nempeleng orang, tangannya gatel mau dapet. Gak boleh percaya gitu-gituan lagi, gak ada. Ada burung mau dapet tamu. Iya, itu termasuk, Bu, itu disebut dengan tatayur. Tatayur itu percaya kepada fenomena alam dan mengaitkannya dengan satu keyakinan tertentu, itu gak boleh. Kecuali ada hadisnya. Pada hadisnya kita gak boleh percaya. Terakhir, bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah? Pertama, Bu, tentu cari ilmu, nuntut ilmu. Karena setiap dapat ilmu kita diingetin, ya kan? Habis ngaji kita diingetin, lupa lagi, besok ngaji lagi, ingat lagi. Lupa lagi, ngaji lagi, ingat lagi. Wajar emang begitu. Iya, dicas terus, betul. Maka kata Rasulullah, sunnah kalau kamu tidak bersama denganku, kamu agak lalai-lalai masih ini. Tapi selama kamu masih menjalankan kewajiban, masih gak apa-apa, kata Rasulullah. Cari ilmu. Yang kedua,
cari teman yang solih, yang mengingatkan kita. Boleh berteman sama siapa saja, tapi jangan jadikan teman dekat. Berteman sama siapa aja boleh, nggak boleh juga memilih teman. Saya maunya cuma yang ngaji di Rasil aja teman saya, yang itu no way, nggak boleh gitu. Saya mau ngajinya golongan NU aja, yang orang Muhammadiyah mah saya mah nggak suka, nggak boleh. Saya maunya mau orang Jawa aja, orang Sumatera ogah, orang Sumatera banyak ngomong. Saya orang Sumatera bu, iya, nggak apa dong, nggak boleh. Sama siapa aja boleh. Kan lita'arofu kata Allah, supaya kalian saling mengenal. Tapi jangan jadikan dia orang-orang yang tidak baik sebagai teman setia, sebagai teman setia dan sebagai pemimpin bagi kalian. Tadi satu apa? Nuntut ilmu. Yang kedua, cari teman. Yang ketiga, jangan berlebihan dalam masalah ibadah. Wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi kalau ibadah tuh bagusnya Bu, dia dari sedikit ningkat gitu. Mau belajar sholat tahajud yang rutin. Coba dulu rutin kita. Saya mau rutin nih seminggu sekali nih, rutin. Naik lagi, saya mau rutin nih seminggu 2 kali, naik lagi. Udah rutin nih seminggu 2 kali, naikin lagi Lama-lama jadi setiap hari. Jangan jadi banyak dulu, ibu-ibu udah terkapar. Jam 6 imamnya bangunin, mama udah sholat subuh belum? Ya Allah Pak belum Pak, kenapa? Aku semalam sholat tahajud sampai 11 rakaat. Ada gak yang begitu? Gak datang orangnya. Iya Bu, jadi bertahap. Sholat doa juga. Kita dari dulu sholat doanya 2 rakaat ya Bu ya, nggak nambah-nambah ya. Padahal sholat doa itu boleh berapa aja, boleh 2, 4, sama kesanggup 8. Kita udah sejak kecil nih, sudah 15 tahun sholatnya 2 rakaat aja kan. Pengennya kita tambah, kita bilang oke, mulai sekarang saya sholat duhanya nambah jadi 4 rakaat. Pelan-pelan, jangan langsung jebet 10 rakaat. Besoknya capek. Mama nggak masak, capek Pak, mama habis sholat duha lah 10. Jadi terharu saya. Yang keempat ya? Beneran? Gak salah? Yang keempat adalah banyak evaluasi Bu. Bahkan kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasibu. Hasibu nafsak, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Sebelum tidur tuh Bu, hisab. Hari ini saya sholat duha gak ya? Hari ini saya baca Qur'annya berapa lembar ya? Hari ini saya sodako gak ya? Ada yang mingguan juga. Minggu ini saya sudah puasa belum ya? Minggu ini saya sudah birrul walidain belum ya? Karena kalau kita ibu-ibu gak mungkin tiap hari ngurusin orang tua, kecuali orang tua tinggal dekat kita ya. Tapi kalau orang tuanya agak jauh ya minimal seminggu sekali lah berbuat baik. Ketemu, melayani kebutuhannya dan sebagainya. Kalau tiap hari alhamdulillah, surga buat ibu-ibu insya Allah. Evaluasi, jangan abaikan. Ibu-ibu tuh senang mengevaluasi sebenarnya, tapi ngevaluasinya duit belanja. Catat tadi bawa duit 200.000 beli apa, beli ayam, beli telur sekilo 33.000, katanya mau turun gak turun-turun ya Bu ya, 33.000, beli cabai juga katanya mau turun gak turun-turun ya kan, beli bawang juga katanya gak turun-turun gitu, ya 200.000 udah begini doang. Tapi untuk mengevaluasi amal mungkin kita sering lupa, mungkin besok kita masukkan ke dalam agenda kita sehari-hari. Iya. Yang terakhir, kira-kira apa yang terakhir? Apa yang satu tadi apa? Menuntut ilmu, kedua mencari teman yang soleh, yang ketiga tidak berlebihan dalam beribadah, keempat, iya, keempat tadi apa?
Berevaluasi diri. Yang kelima terakhir apa kira-kira? Gampang banget. Berdoa, pinter banget ibu-ibu, lulus insya Allah masuk surga semuanya. Kenapa? Karena seluruh yang kita lakukan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa restu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sangat susah. Maka baca doa. Ya Allahumma inna Rabbana la tuzigh qulubana. Coba sama-sama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id adaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca terus Bu. Atau ya muqallibal qulub thabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, juga bisa. Oke? Insyaallah bisa dipahami, bisa kita amalkan. Ayo kita amalkan bersama-sama. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua menjalankan semua kebaikan, memberikan kepada kata ilham untuk beribadah kepada Allah, menuntut ilmu dan menjaga dalam keistiqomahan, dan tentu yang ibu-ibu tidak boleh lupa memberikan manfaat bagi sekeliling kita, terutama kepada keluarga dan orang-orang terdekat kita. Billahi taufik wal hidayah, usikum wa nafsi bitaqwallah, hadanallah wa iyyakum ajmain. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.